Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alda Faudia dengan nomor NIM 200211039 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A2. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap beberapa kasus HAM yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo. Kasus yang pertama itu ada kasus penganiayaan dan pembunuhan anak yang dialami oleh Angelin, seorang anak berusia 8 tahun. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2015. Awal mula kasus ini bermotif Angelin ini dibunuh karena motif harta warisan. Pertama-tama Angelin dilaporkan hilang pada tanggal 16 Mei dari rumah ibu angkatnya. Akan tetapi para keluarganya ini tidak melaporkan ke polisi. Dan sehari setelahnya ini keluarganya ini membuat pengumuman di Facebook. Nah, setelah pengumuman di Facebook ini kasusnya menjadi viral. Itu mengundang simpati para netizen dan warga. Namun, sikap keluarga mereka ini sangat aneh yang memunculkan dugaan bahwa Angelin ini bukan diculik, melainkan dibunuh. Lalu pada tanggal 10 Juni, mayat Angelin ditemukan di halaman belakang rumahnya dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang. Setelah ditemukan jasadnya ini, polisi ini melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga. Hasil awal, polisi menetapkan Agusti sebagai tersangka. Pada tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angelin sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Pada tanggal 28 Juni 2015, ibu angkat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, terus bukti-bukti forensik, dan hasil tempat kejadian perkara oleh tim forensik Denpasar. Dari bukti-bukti tersebut, ibu angkatnya ini diduga sebagai otak untuk membunuh Angelin. Agus ini hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Atas kasus ini, jaksa menuntut Agus dengan vonis 12 tahun penjara pada Selasa 2 Februari 2016. Agus ini tidak didakwa sebagai pembunuh Angelin, namun melakukan pembiaran yang menyebabkan meninggalnya Angelin. 2 hari berselang, ibu angkatnya ini dituntut dengan penjara seumur hidup. Tanggapan saya terhadap kasus tersebut, saya merasa kasihan dengan nasib Angelin karena masa depannya menjadi sangat pendek. Seharusnya orang tua Angelin tidak tergiur dengan bayaran atau warisan yang banyak. Seseorang anak juga harusnya disayangi dan dimengerti, juga dilindungi oleh Komisi Nasional atau Komnas Perlindungan Anak. Untuk kasus selanjutnya, ada kasus yang terjadi pada warga sipil, terjadi kekerasan fisik yang dilakukan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia atas nama Brigadir Polisi Melkianus Yowei terhadap warga sipil orang asli Papua bernama Marius Betara hingga meninggal dunia pada Mei 2020. Untuk kasus ini, para pekerja PT ini memanfaatkan lahan perusahaan untuk menanam singkong, pepaya, pisang untuk mendapatkan pemasukan. Marius Betara ini juga termasuk salah satu pegawai yang memanfaatkan lahan tersebut. Namun pada tanggal 16 Mei, Marius dan istrinya ini menemukan lahan mereka ini yang dipakai untuk menanam pisang ini sudah digusur. Tapi mereka ini merasa tidak ada pemberitahuan. Lalu Marius ini protes ke kantor PT tersebut. Setelah sampai di kantor PT tersebut, Marius bertemu dengan manajer. Marius ini protes karena merasa dirugikan. Akan tetapi tidak ada respon dari pihak PT tersebut, dari manajer tersebut. Anggota penjaga di situ menyarankan Marius untuk pulang terlebih dahulu daripada tidak ada respon positif. Di perjalanan pulang, Marius ini bertemu dengan anggota bernama Melkianus Yowei. Melkianus Yowei ini merampas peralatan berburunya. Setelah itu wajah Marius dipukul pakai busur 1 kali. Marius kembali dipukul berkali-kali, sekarang dengan tangan kosong, di punggung, leher, hingga telinga. Perutnya juga ditendang. Marius yang merasa tak enak badan setelah dipukuli oleh
Anggota polisi tersebut tanpa sebab yang jelas memutuskan pergi ke klinik PT. Namun sebelum sampai di klinik tersebut, Marius ini terjatuh dan meninggal dunia. Akan tetapi setelah diproses kasusnya, polisi ini membantah adanya penganiayaan dan Marius itu dinyatakan hanya meninggal karena terkena serangan jantung. Anselmus Amo menegaskan organisasinya akan mengawal kasus ini agar penegakan hukum tetap berjalan dan kejadian serupa tidak terulang. Tanggapan saya setelah membaca kasus tersebut, menurut saya mengapa harus memakai kekerasan? Padahal beliau ini hanya meminta pertanggungjawaban kepada pihak PT perusahaan tersebut karena telah menghancurkan lahan pisang yang dia tanam. Dan untuk kasus yang ketiga ini, ada pembunuhan berencana di Cianjur yang diduga pelaku merasa tidak terima dengan perkataan korban tersebut. Kasus yang ini itu sebelum menghabisi korban, para pelaku ini mengajak korban untuk meminum minuman keras sampai korban ini mabuk terlebih dahulu. Saat lengah, kemudian pelaku-pelaku ini membunuh menggunakan golok yang disiapkan sebelumnya. Motifnya ini dendam karena ada tersinggung pelaku ini dengan ucapan korban. Atas kejadian ini, pelaku ini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan setelah saya baca berita tersebut, tanggapan saya, kita itu harus berpikir lagi dalam berbicara, karena belum tentu semua orang menerima perkataan kita, dan jika kita tersinggung dengan perkataan orang lain, juga tidak seharusnya kita merencanakan pembunuhan berencana untuk melenyapkan orang yang kita tidak sukai tersebut. Mungkin segitu saja tanggapan dari saya tentang beberapa kasus HAM yang pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.